Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullah taala. Al-faslul khamis utai fasal kang kelima fi mu'jizatihi iku ing dalam nerangkan pira-pira mu'jizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kelima akan menjelaskan tentang beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at teka li da'watihi karena diundang Kanjeng Nabi al-asjaru apa pira-pira wiwitan sajidatan hale sujud. Tamsi lumaku apa asjar ilaihi maring Kanjeng Nabi ala sakin ing atase betis bila qadami kelawan tanpa delamaan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad memanggil pohon, maka pohon itu datang berjalan tunduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. Pohon itu berjalan di atas batangnya. Bila qadami. Jadi jalannya itu bukan seperti manusia ya. Ada kakinya ada. Tapi jalannya itu seret ke hadapan Nabi Muhammad, kemudian sujud tunduk di hadapan Nabi Muhammad. Ini diriwayatkan bahwa ada seorang Arabi ya. Ada seorang Arabi meminta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku satu tanda, satu ayat yang menunjukkan bahwa engkau adalah benar-benar seorang nabi." Ini kata Nabi, "Udah, bilang ke pohon itu kamu dipanggil oleh Rasulullah." Bilang. Nah, Arabi pergi menghampiri pohon itu, kemudian dibilangin, "Wahai pohon, kamu dipanggil oleh Rasulullah." Itu pohonnya langsung jalan ya. Pohonnya langsung jalan menuju Nabi Muhammad, tunduk di hadapan Nabi Muhammad, disaksikan oleh Arabi tersebut. Kata Arabi, "Saya masih belum percaya, suruh balik coba, bisa enggak?" Kata Nabi Muhammad kemudian memerintahkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya semula. Kembali lagi tuh si pohon itu, jalan lagi kembali ke tempat semula. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu mukjizat Nabi Muhammad ini bisa menyuruh pohon untuk berjalan, kemudian disuruh lagi untuk pergi ke tempat semula. Makanya Nabi itu bahkan sebelumnya, dari mulai sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, ini setiap Nabi Muhammad ingin buang air besar, ingin qadil hajat. Ketika Nabi Muhammad ingin buang air besar, kalau zaman dulu itu orang ketika buang air besar harus keluar rumah jauh. Kenapa? Karena WC-nya itu di luar rumah. Rumahnya di sini, WC-nya ke sana jauh. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang WC ada di dalam rumah. Bahkan WC ada di dalam kamar kalau sekarang. Tapi Nabi Muhammad itu kalau pengen buang air besar harus keluar rumah jauh. Menjauh dari manusia, menjauh dari orang-orang. Itu setiap Nabi Muhammad akan buang air besar, kalau sekiranya masih agak terbuka, kemudian ada kemungkinan orang lewat, itu nanti pohon datang. Dua pohon datang menghampiri Nabi Muhammad, merunduk menutupi Nabi Muhammad yang sedang buang air besar. Itu kejadian seperti itu bahkan sudah dialami Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Makanya dikatakan bahwa setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu pasti Nabi Muhammad punya mukjizat yang serupa atau bahkan lebih hebat. Setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya itu pasti juga dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan lebih hebat dari nabi-nabi sebelumnya. Beberapa contoh gini. Nabi Ismail punya mukjizat ketika akan disembelih tidak jadi kan ya. Ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim tidak jadi, tapi ketika pisau akan menyayat leher Ismail langsung diganti oleh kambing. Tapi Nabi Muhammad itu mengalami hal yang lebih hebat dari apa yang dialami oleh Ismail. Yaitu apa? Dadanya benar-benar dibelah. Kalau Nabi Ismail akan dipotong lehernya, tidak jadi, langsung diganti kambing. Tapi ketika Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu dibelah dadanya, benar-benar dibelah. Bahkan kata sebagian sahabat, saya melihat bekasnya itu. Bekas bahwa Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya. Itu kan berarti Nabi Muhammad mengalami hal yang serupa dengan Nabi Ismail, bahkan lebih hebat. Contoh lain, Nabi Musa bisa membelah laut. Bisa membelah laut. Nabi Muhammad bisa membelah hal yang lebih hebat dari laut. Membelah bulan. Kalau membelah laut, barangnya ada di bumi, bendanya ada di bawah, ada di bumi lautan. Tapi bulan bendanya ada di langit, dibelah oleh Nabi Muhammad.
Nabi Musa ketika memukul batu keluar mata air. Nabi Muhammad langsung dari jari-jarinya keluar mata air. Jadi itu tadi ya, bahwa semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, maka itu juga dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan lebih hebat. Contoh lain misalkan Nabi Daud. Nabi Daud punya mukjizat bisa melunakkan besi, wa alanna lahul hadid. Besi itu bisa langsung dibengkok-bengkokkan oleh Nabi Daud tanpa menggunakan alat. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi Daud punya tenaga yang hebat. Nabi Muhammad pernah nggak seperti itu? Pernah. Nabi Muhammad pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh Nabi Daud, yaitu ketika perang Khandaq. Ketika ada batu besar yang sangat kokoh, sangat kuat, tidak ada satupun sahabat yang mampu memecahkannya. Itu Nabi Muhammad langsung ambil palu, ambil kapak, dipukul hanya beberapa kali, langsung pecah. Itu kan serupa kan, mirip ya, bahwa Nabi Daud punya tenaga yang luar biasa, besi langsung dibengkok-bengkokkan. Nabi Muhammad juga punya tenaga yang luar biasa. Ketika seluruh sahabat tidak ada yang mampu memecahkan batu ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad mampu memecahkannya. Ya, masih banyak lagi contoh-contohnya bahwa semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu pasti juga Nabi Muhammad memiliki hal yang serupa atau mirip atau bahkan lebih hebat dari mukjizat tersebut. Masuk pohon ini ya, kan diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu kan bisa ngomong dengan hewan, bisa ngomong dengan bangsa jin, bisa ngomong dengan tumbuhan-tumbuhan gitu. Nabi Muhammad juga bisa berbicara dengan hewan, berbicara dengan golongan jin, berbicara dengan bebatuan, sama seperti itu. Kan nama satorat, kaya-kaya yentong garis opo asjar, satoran kelawan garis 5 maring perkara katabat kang nulis furu'uha apa pira-pira cabange asjar min badi'il khatti saking baguse tulisan, indah tulisan bil liqami ing dalam tengah dalan. Jadi kejadian pohon yang berjalan ini sama seperti seakan-akan si pohon ini menggaris tulisan yang bagus yang ditulis oleh cabang-cabangnya. Jadi kan misalkan ini pohon ya, sini pohon, kemudian di atasnya ada cabang-cabang rantingnya. Ini cabang-cabang ranting ini ibarat sedang menulis. Tulisan supaya rapi digaris, dia berjalan menuju Nabi Muhammad, seret bergaris. Jadi seakan-akan rantingnya ini furu'uha ini, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya yang ada daun-daunnya ini sedang menulis bagus nih. Kemudian seperti buku tulis lah, buku tulis digaris-garis. Supaya tulisan ini benar-benar rapi, itu digaris. Nah, ini si pohon ini pengen menuju Nabi Muhammad, seret. Jadi seakan-akan berjalannya pohon dari tempatnya menuju Nabi Muhammad, ini seakan-akan dia sedang membuat garis bawah dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh rantingnya, daun-daunnya, cabang-cabangnya yang ada di atas ini. Ini cabang-cabangnya sedang bikin tulisan supaya tulisannya rapi, di bawahnya dikasih garis, seret, datang menuju Nabi Muhammad. Ini kan nama satorat seperti itu. Mislal ghamamati hale ngumpamani awan mendung an-nasara ing dalem endi panggonan lumaku sapa Kanjeng Nabi, tingkahe ghamamah sairatan hale lumaku taqihi Joko apa ghamamah ing Kanjeng Nabi harrawatisin ing panase terik matahari lil hajiri ing dalam waktu awan hami kang panas apa watis. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad ini adalah setiap kali Nabi Muhammad berjalan nanti akan dinaungi oleh awan mendung sehingga Nabi Muhammad tidak merasakan panas. Ini juga kejadian diikuti awan mendung ini juga sudah terjadi ketika Nabi Muhammad masih remaja, yaitu ketika beliau ikut rombongan dagang menuju negeri Syam yang salah satunya dipimpin oleh paman beliau Abu Thalib. Itu ketika Nabi Muhammad pergi berdagang bersama pamannya Abu Thalib, itu mereka dinaungi awan mendung. Hal ini disaksikan oleh pendeta Bahiro itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu disebutkan dalam Maulid Tiba ya, yub'asu min tihamah baina yadiyil qiyamah fi dhahri alamah tudhilluhul ghamam. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad, setiap kali beliau berjalan di terik padang pasir yang sangat panas, beliau tidak merasa panas karena beliau selalu diikuti oleh awan mendung.
Jadi ini lengkap ini. Mukjizat Nabi Muhammad itu lengkap. Ada mukjizat yang di bawah pohon kan di bawah. Ada mukjizat yang di atas apa? Awan mendung itu. Nanti di bawah juga ada. Ada mukjizat yang di atas terbelahnya bulan. Ada mukjizat yang di bawah terbelahnya dada Nabi Muhammad. Ini lengkap pokoknya mukjizat Nabi Muhammad itu. Ada mukjizat berupa terbelahnya dadanya Nabi di bawah. Ada lagi mukjizat berupa terbelahnya bulan di atas. Ada lagi mukjizat berupa pohon yang berjalan ada di bawah. Ada lagi mukjizat berupa Nabi diikuti awan mendung, awannya ada di atas. Itu kehebatan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Aqsamtu sumpah sapa ingsun bil qamari kelawan rembulan al munsyaqi kang terbelah. Innalahu sak temene iku kedua qamar min qalbi saking atine Kanjeng Nabi nisbatan opo persamaan mabruratal qasami kang dilestariaken sumpah. Saya bersumpah dengan rembulan yang pernah terbelah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad ini adalah bisa membelah bulan. Orang-orang pada bertanya, meminta kepada Muhammad, kalau benar kamu adalah seorang nabi, seorang rasul, coba bulan dibelah bisa enggak? Kemudian kata Nabi Muhammad memerintahkan rembulan itu untuk terbelah sehingga benar-benar terbelah itu. Yang satu ada di atas gunung, yang satu ada di bawah gunung. Itu pernah terjadi seperti itu. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nabi Muhammad bisa membelah gunung, membelah rembulan. Satu separuh ada di atas gunung, separuhnya lagi ada di bawah gunung, disaksikan oleh seluruh orang-orang Mekah pada saat itu. Nah, innalahu min qalbihi nisbatan. Bulan ini punya kesamaan dengan hatinya Nabi Muhammad, dengan dadanya Nabi Muhammad. Yaitu apa? Sama-sama pernah terbelah. Ini yang dimaksud dari innalahu min qalbihi nisbatan. Jadi, saya bersumpah dengan rembulan yang telah terbelah, yang pernah dibelah. Terbelahnya bulan ini punya nisbat, punya keserupaan dengan terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Jadi rembulan ini punya kesamaan dengan dadanya Nabi. Yaitu apa? Sama-sama pernah terbelah. Bulan pernah terbelah, yang satu di atas gunung, yang satu di bawah gunung, disaksikan oleh orang Quraisy pada saat itu. Hatinya Nabi juga pernah dibelah oleh malaikat. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad itu dadanya dibelah sebanyak 4 kali. Satu ketika beliau masih kecil, ya sekitar umur 4 tahun lah ya. Yang kedua ketika beliau menjelang balik, sekitar umur 10 tahun. Yang keempat ketika beliau akan menerima wahyu, akan menerima Al-Quran, maka dibelah, dibersihkan dulu. Yang ketiga ini ya. Yang keempat adalah ketika akan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dibelah dulu dadanya sehingga Nabi Muhammad benar-benar bersih. Tapi kalau kata disebutkan dalam Maulid Simtudurar gimana itu? Pokoknya terusannya itu walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhr. Jadi ketika malaikat membelah Nabi Muhammad itu bukan membersihkan Nabi Muhammad yang tadinya kotor kemudian dibersihkan, tidak. Tapi Nabi Muhammad itu sudah bersih, dibelah dadanya, dibersihkan sehingga zaduhu tuhran ala tuhr. Sudah bersih, tambah bersih lagi. Karena akan menghadap Allah, karena akan menerima Al-Quran. Ya, itu peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad sebanyak 4 kali. Jadi innalahu min qalbi nisbatan itu artinya rembulan punya kesamaan dengan hati Nabi Muhammad, yaitu sama-sama pernah terbelah. Mabruratul qasami. Peristiwa terbelahnya bulan ini adalah peristiwa yang agung. Peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad kemudian dibersihkan, ini adalah peristiwa yang agung. Saking agungnya, kalau dipakai untuk bersumpah, pasti sumpahnya akan terlaksana. Itu artinya mabruratul qasam. Wa ma hawal gharu. Wa ma lan sumpah sapa ingsun kelawan perkara hawa kang
mengku al-gharu apa gua sur min khairin saking kebagusan, wa min karamin lan saking kedermawanan, wa kullu tarfin utai saben-saben peninggal minal kufari saking pira-pira wong kafir anhu saking Kanjeng Nabi hami iku buta apa kullu tarfin. Saya juga bersumpah dengan apa yang ada di dalam gua, yaitu gua sur, yaitu berupa kebaikan dan berupa kedermawanan. Karena pada saat itu di dalam gua sur ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq yang sedang berlindung dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika beliau akan pergi untuk berhijrah. Wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Setiap penglihatan orang kafir itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua. Dibutakan matanya oleh Allah sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad di dalam gua. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, saking takutnya ini, kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti kita akan ketahuan. Jadi gua itu jangan dibayangkan kayak gua terus gua tempat wisata, tidak ya. Jadi kayak gunung, kemudian ada bebatuan, tumpuk bebatuan, terus ada celah. Muat paling 2 orang, 3 orang, 2 orang udah sempit itu. Nah, celah ini yang dimaksud gua. Jadi gua itu jangan dibayangkan kayak gua wisata, bukan. Gunung, batu tumpuk. Nah, kemudian batu-batu tumpuk ini ada celah masuk ini. Nah, ini gua sur seperti itu. Nah, ini gua orang kafir naik kakinya di sini. Kalau mereka lihat ke bawah, lihat di bawah ada Nabi Muhammad. Tapi Allah ingin melindungi Nabi Muhammad, ingin melindungi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga kullu tarfin minal kufari anhu ami. Penglihatan orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Fasidku mangkau tai kebenaran fil ghari ing dalam gua, wasiddiqulan wong kang akeh benere, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Fasidku ini adalah Nabi Muhammad, wasiddiqu ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lam yarima iku ora lebaran sapa asidku wasiddiq. Jadi Nabi Muhammad yang jujur, Nabi Sayyidina Abu Bakar yang banyak benernya, banyak jujurnya, itu masih ada di dalam gua ketika orang-orang kafir mencari mereka. Ini ada hal yang menarik dari kata-kata yang dipilih oleh Imam Busiri. Imam Busiri menyebutkan Nabi dengan kata asidku. Ini kalau dalam ilmu sorof namanya masdar ya. Ketika saya berkata Zaidun adilun, Zaid adalah orang yang adil. Tapi kalau saya berkata Zaidun adlun, ini maknanya lebih banget, lebih sangat, lebih kuat. Zaidun adilun, Zaid adalah orang yang adil. Tapi kalau Zaidun adilun, Zaid adalah sosok keadilan. Nah, orang yang sangat adil itu. Zaidun shadiqun, Zaid adalah orang yang benar, orang yang jujur. Beda dengan Zaidun sidqun, Zaid sendiri inilah sosok kejujuran, sosok kebenaran. Itu saking jujurnya seperti itu. Jadi dua-duanya ini menunjukkan makna banget ya, menunjukkan makna sangat, makna kuat. Fasidku, Nabi yang sangat jujur, bahkan beliau adalah sosok kejujuran. Wasiddiku, Sayyidina Abu Bakar yang akeh benere, ya, yang banyak atau yang sangat jujur seperti itu. Wahum utawi al-kufar yaquluna iku pada ngucap sapa al-kufar ma bil ghari ora ono iku ing dalem gua min arimi utawi satu orang pun. Orang kafir, Sayyidina Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar masih berada di dalam gua, sementara orang kafir berkata di dalam gua tidak ada satu orang pun. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Karena zannul hamama. Zannu padha nyono sapa al-kufar al-hamama ing burung merpati. Wa zannu lan pada nyana sapa pada menyangka sapa al-kufar al-ankabuta ing laba-laba. Ala khairil bariyati ing atase sebagus-bagusnya makhluk la nyono-nyono lam tansud ingkang ora nenun apa ankabut walam tahmi lan ora ngubeng-ngubeng apa hamam. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih di dalam gua. Tapi orang kafir berkata di dalam gua enggak mungkin ada orang. Tidak ada orang di dalam gua. Kenapa? Karena Allah menjaga Nabi Muhammad dengan 2 hewan yang tidak ada orang pun menyangka. Yaitu apa? Di mulut gua ada sarang laba-laba. Kata orang kafir,
Kalau ada orang lewat, pasti sarang laba-labanya rusak. Itu satu. Yang kedua, di sekitar gua ada burung merpati yang berterbangan mengelilingi. Kata orang kafir, kalau di dalam gua itu ada orang, nggak mungkin ada burung merpati berkeliling. Itu dua hewan yang melindungi Nabi Muhammad ketika ada di dalam gua Sur. Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, burung merpati muter-muter. Kata orang kafir, seandainya di dalam gua itu ada orang, pasti nggak bakal itu burung muter-muter. Di mulut gua ada sarang laba-laba. Kata orang kafir, kalau di dalam gua ini ada orang yang lewat, ada orang masuk, pasti sarang laba-labanya rusak. Ternyata sarang laba-labanya nggak rusak, berarti tidak ada orang di dalamnya. Bahkan karena sarang laba-laba ini kan rumahnya laba-laba itu ya, itu kan rumah yang paling rapuh. Kita lemparin pensil aja, rusak semua itu. Apalagi sampai ada orang masuk, pasti rusak. Tapi ternyata rumah laba-laba ini tidak rusak. Kata orang kafir, berarti di dalamnya tidak ada orang. Kalau ada orang, pasti rumah laba-laba ini bakalan rusak. Karena dikatakan dalam Al-Quran, wa inna auhadal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling rapuh, rumah yang paling mudah rusak, itu adalah rumahnya laba-laba. Nah, tapi Allah pengen menjaga. Allah bikin di mulut gua itu ada laba-laba yang sedang bikin rumah. Sehingga kata orang kafir, tidak mungkin di dalam gua ini ada orang, karena di mulutnya ada sarang laba-laba. Kalau ada orang, pasti sarang laba-laba ininya akan rusak gitu. Itu artinya Allah itu pengen menjaga Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah ingin menjaga Nabi Muhammad, kalau Allah berkehendak ingin menjaga Nabi Muhammad, maka Allah akan menjaganya meskipun dengan sesuatu yang remeh. Manuk merpati, burung dara, laba-laba, itu kan hewan yang tidak mungkin ada orang yang menyangka itulah yang melindungi Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam bait setelahnya, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Wiqayatullahi ta penjagaan Gusti Allah, aghnat iku ora butuh apa wiqayatullah an mudha'afatin saking tikel-tikelan minad duru'i saking baju besi wa an 'alin lan saking perkara kang dhuwur minal utumi saking pira-pira benteng. Ketika Allah sudah berkehendak menjaga Nabi Muhammad, maka Allah tidak butuh tentara yang pakai baju besi yang banyak. Allah tidak butuh benteng yang tinggi. Nabi Muhammad ada di dalam gua nih. Allah pengen menjaga Nabi Muhammad yang di dalam gua. Allah tidak butuh dikasih tentara yang banyak di sekeliling gua, atau dibikin di sekeliling gua, di sekeliling gunung itu dibikin benteng yang tinggi sehingga orang kafir Quraisy tidak bisa masuk. Allah tidak butuh seperti itu. Ketika Allah sudah berkehendak ingin menjaga Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, maka Allah tidak butuh tentara yang pakai baju besi yang menjajar menjaga Nabi Muhammad, tidak butuh. Allah tidak butuh benteng yang tinggi, tidak butuh. Allah cukup datangkan burung merpati, Allah cukup datangkan burung laba-laba. Itu sudah cukup untuk menjaga Nabi Muhammad ketika Allah sudah berkehendak ingin menjaga beliau. Jadi kalau Allah sudah pengen menjaga seseorang, Allah tidak butuh harus ada tentaranya, harus ada pengawalnya, harus ada bentengnya, tidak. Buktinya Allah menjaga Nabi Muhammad cukup dengan dua hewan yang gak bakalan kepikiran orang itu. Datangkan burung merpati, datangkan laba-laba, suruh bikin rumah, merpatinya suruh muter-muter. Ini bait ini wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin, katanya ya, zaman dulu ketika para kiai berperang melawan penjajah, itu sebelum mereka berperang atau selama dalam di medan perang itu mengulang-ulang bait ini, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wan 'alin minal utumi. Bertawassul dengan qasidah burdah, yaitu bait wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Itu yang dibaca oleh pasukan kita yang dipimpin oleh para kiai ketika menghadapi penjajah, katanya seperti itu ya. Masa mani orang merdi-merdi ni ingsun adahru apa mangsa daiman ing kezaliman wastajar tulan jaluk tulung sapa ingsun bihi kelawan kanjeng Nabi illa waniltu kejaba merkoleh sapa ingsun jiwaran ing pertolongan minhu saking kanjeng Nabi lam yudomi kang ora den remehaken apa jiwaran. Ketika satu masa saya mengalami kesusahan, ditimpa kezaliman, dianiaya oleh orang,
susah hidupnya, kemudian saya minta tolong kepada Nabi Muhammad, pasti saya akan mendapatkan pertolongan dari Muhammad yang tidak akan disia-siakan, tidak akan diremehkan. Masa menidahru doiman, tidak sekali-kali suatu masa saya mendapatkan kesusahan, saya mendapatkan kezaliman, wastajartu bihi, kemudian saya minta tolong kepada Nabi Muhammad, illa waniltu jiwaran minhu lam yudawi, kecuali saya pasti akan mendapatkan pertolongan yang tidak remeh, yang tidak akan disia-siakan. Artinya ketika orang di suatu saat kita mengalami kesusahan, kata Imam Busiri ya, ketika saya suatu saat mengalami kesusahan, kemudian saya minta tolong kepada Nabi Muhammad, pasti saya akan mendapatkan pertolongan. Ini sudah dibuktikan langsung oleh beliau Imam Busiri ketika beliau dalam keadaan penyakit yang sudah tidak ada dokter yang bisa mengobati, penyakit stroke, setengah badannya mati. Kemudian dia bertawasul minta tolong kepada Nabi Muhammad, maka Allah mengabulkan, Allah memberi kesembuhan melalui tawasul beliau terhadap Nabi Muhammad dalam qasidah burda ini. Ini masa manidahru ini sudah dirasakan betul oleh Imam Al-Busiri. Ketika satu masa saya mengalami kesusahan, kemudian saya minta tolong kepada Nabi Muhammad, pasti saya akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan. Walal tamastu, lan orang mencari sapa ingsun ghinad daraini ing cukup ing dalam dunia lan akhirat, min yadihi saking astone Kanjeng Nabi, illa stalamtu, kejaba nerima sapa ingsun annada ing pemberian min khairi mustalami, saking sebagus-bagusnya wong kang paring. Tidak sekali-kali aku memohon kecukupan di dunia dan akhirat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali saya pasti akan mendapatkan pemberian dari Nabi Muhammad. Ini husnudzon beliau ya. Kan walau tamastu ghinad darain, tidak sekali-kali saya meminta kecukupan dunia akhirat melalui tawasul kepada Nabi Muhammad, kecuali aku akan mendapatkannya. Kalau kecukupan di dunia mungkin bisa tergambar. Ada orang di dunia berdoa, bertawasul, minta kemudahan, minta dilapangkan rezekinya, tawasul kepada Nabi Muhammad, kemudian dikabulkan sama Allah, dia mendapatkannya. Itu kan sudah jelas. Tapi ini kan beliau berkata ghinad darain, saya meminta kecukupan di dunia dan di akhirat. Yang di akhirat kan belum. Nah ini husnudzon beliau, husnudzon dari Imam Busiri, bahwa tidak sekali-kali aku memohon kebaikan di akhirat dengan Nabi Muhammad, kecuali saya pasti akan mendapatkannya. Optimis gitu ya. Emang orang kalau berdoa itu kan ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa, ketika kita bertawasul dengan Nabi Muhammad, termasuk doa ya, maka kamu berdoalah, kamu bertawasullah dalam keadaan hatimu yakin akan diijabahi, optimis, husnudzon kepada Allah, Allah pasti akan mengijabahi. Wa la tungkir aja ingkar sapa sira al wahya ing wahyu min ru'yahu saking mimpine Kanjeng Nabi. Innalahu satamana iku kedue Kanjeng Nabi qalban apa ati, idza namat indal nalikane turu al ainani apa mata loro, lam yanami mangka ora turu apa qalban. Kamu jangan mengingkari wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi yang diawali dengan mimpi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya hati yang tidak pernah tidur meskipun mata tidur. Kalau kita kan tidur, mata tidur, hati tidur, sudah gak sadar apa-apa. Tapi ketika Nabi Muhammad tidur, matanya tidur, itu hatinya tidak tidur, tetap ingat Allah. Maka engkau tidak boleh mengingkari wahyu, yang mana wahyu Nabi Muhammad ini diawali dengan mimpi-mimpi yang benar. Wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhin. Jadi permulaan Nabi Muhammad akan mendapatkan wahyu itu diawali dengan Nabi Muhammad itu mengalami mimpi-mimpi yang benar. Kalau mimpi seperti ini besoknya terjadi. Mimpi suatu hal besoknya terjadi seperti itu. Itu permulaan Nabi akan mendapatkan wahyu. Kamu gak boleh ingkar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu meskipun matanya tidur tapi hatinya gak pernah tidur. Karena hati Nabi Muhammad beda dengan hati kita. Hati Nabi Muhammad itu sudah dibersihkan 4 kali seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi ini pelajaran penting ya, bahwasanya
Nabi Muhammad itu akan menjadi nabi, akan diangkat menjadi rasul, ini tidak instan, tidak tiba-tiba didatangin malaikat Jibril, tidak. Tapi ada pendahuluan, ada persiapan, ada proses menuju diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Diawali dengan mimpi, diawali dengan setiap ada batunya mengucapkan salam. Ketika Nabi Muhammad buang air besar, dilindungi atau ditutupi oleh pohon. Ketika berjalan, beliau dinaungi oleh awan mendung. Itu semua merupakan persiapan untuk kenabian Nabi Muhammad SAW. Persiapan sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Seandainya tidak ada persiapan sama sekali, langsung didatangi malaikat Jibril, kaget Nabi Muhammad. Tanpa persiapan, tanpa ada persiapan mimpi, tanpa ada persiapan hal-hal yang aneh yang terjadi kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba langsung didatangin malaikat Jibril, itu pasti Nabi Muhammad kaget. Yang ada persiapan saja, Nabi Muhammad sepulang dari Gua Hiro, pulang-pulang meriang, pulang-pulang menggigil, kaget karena ditemui malaikat Jibril. Jadi Allah itu akan mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini tidak instan ya. Kalau bahasa kita itu tidak instan, tidak langsung tiba-tiba jadi nabi jadi rasul, tapi Allah memberi pendahuluan melalui beberapa proses, dari mulai mimpi sampai yang lain-lain. Itu pelajaran berharga ya, bahwasanya dalam suatu hal apapun kita akan meraihnya jangan instan. Pengen jadi orang alim ya harus belajar, pengen sukses dalam usaha ya harus telaten memulainya dari bawah misalkan. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul ini melalui beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya adalah sebelum beliau benar-benar menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril, diawali dulu dengan mimpi-mimpi. Setiap kali mimpi satu perkara, besoknya terjadi seperti itu. Fadzaka, kapan terjadi mimpi seperti itu? Fadzaka mangkau temongkon ru'ya hina bulugin. Iku ing dalam nalikan itu meko min nubuwati, saking kenabiane Kanjeng Nabi. Dimulai dengan mimpi-mimpi yang benar itu. Setiap mimpi satu perkara terjadi, itu dimulai ketika Nabi Muhammad sudah nyampe pada titik beliau akan diangkat sebagai nabi. Falaisa mangka ora ana apa kelakuan yungkaru itu diingkari fihi ing dalam bulugh halu muhtalimi apa tingkahe wong kang bermimpi. Maka pada saat itu mimpi Nabi Muhammad itu tidak bisa diingkari. Setiap beliau mimpi suatu hal, maka hal itu akan terjadi esok harinya. Nah, karena tadi ya, berawal dari Nabi Muhammad ketika tidur, yang tidur hanya matanya, hatinya tidak tidur karena sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada keterangan dalam apa tuh? Dalam dibak ya. Wa naza'u minhu hadza syaitan. Wa syarahuhu bisikinil ihsan wa naza'u minhu hadza syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini war ridwan. Satu hal yang menarik itu begini. Dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad hatinya atau dadanya dibelah, itu diambil hatinya, kemudian diambil bagian setan. Ini bagaimana ini? Diambil bagian setan. Apakah setan itu punya bagian di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad? Berarti Nabi Muhammad itu masih mungkin diganggu setan seperti itu. Ternyata ada ulama yang mengatakan begini. Yang dimaksud hadzu syaitan yang dibuang dari dada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu punya sifat belas kasihan, punya sifat rahmat. Nabi Muhammad itu punya sifat rahmah, punya sifat belas kasihan kepada semua makhluk. Belas kasihan kepada jin, belas kasihan kepada manusia, kepada umatnya apalagi, belas kasihan kepada hewan-hewan. Nabi Muhammad itu punya rahmat, rahmatnya ini seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Nah, setan ini makhluk apa bukan? Makhluk kan? Setan ini adalah makhluk. Berarti setan ini punya jatah dari rahmatnya Nabi Muhammad. Setan ini punya hazun, ya, punya jatah, punya bagian dari sifat belas kasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya, hadzu syaitan, bagiannya setan ini diambil oleh malaikat, dibuang.
Sehingga setan ini tidak mungkin akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW, karena memang betul Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Semua makhluk punya jatah mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad, kecuali setan. Kenapa setan gak dapat rahmatnya Nabi Muhammad? Karena jatahnya setan dari rahmatnya Nabi Muhammad itu sudah dibuang oleh malaikat. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan punya rasa rahmat, tidak akan punya rasa belas kasihan kepada setan, karena jatahnya setan dari rahmatnya Nabi Muhammad ini sudah dibuang. Itu yang dimaksud dari wa naza'u minhu hadza syaitan. Tabaraka, maha suci Allah subhanahu. Tabarakallah sama kayak subhanallah. Kata orang sekarang, masya Allah, tabarakallah gitu. Tabarakallah, subhanallah. Tabarakallah maha bersih sama Allah. Ma wahyun ora ana utai wahyu bimuktasabin iku iso digolek. Wala nabiyun lan ora ana utawi nabi ala ghaibin ing atase barang kang ghaib bimuttahami iku wong kang dicurigai. Maha suci Allah. Wahyu itu tidak bisa dicari. Jadi tidak boleh ada orang, saya punya cita-cita jadi nabi. Ada orang punya cita-cita jadi nabi, nggak bisa. Yang namanya kenabian, kerasulan itu tidak bisa diupayakan. Murni itu adalah pilihan Allah, pemberian Allah. Kenapa kamu kok hidupnya di gua, berzikir, sholat, ibadah terus? Ya, saya pengen jadi nabi. Nggak bisa. Yang namanya nabi, pangkat kenabian, pangkat kerasulan itu murni pemberian dari Allah, tidak bisa kita mengupayakan. Kita bercita-cita jadi orang mulia boleh, harus. Kita bercita-cita jadi orang mulia, tapi bercita-cita jadi nabi nggak boleh, nggak bisa. Nah, jadi kita bercita-cita menjadi orang mulia itu diperintahkan, kita diperintahkan untuk bercita-cita jadi orang mulia, tapi ada batasnya. Tidak mungkin orang bisa berharap, berkeinginan, bercita-cita pengen jadi nabi, saya pengen daftar jadi nabi, nggak bisa. Karena yang namanya derajat kenabian itu murni pemberian dari Allah. Wala nabiyun ala ghaibin bimuttahami. Seorang nabi tidak boleh dicurigai atas hal yang gaib. Ketika Nabi Muhammad mengabarkan satu hal yang gaib, satu hal yang nggak kita lihat, misalkan Nabi Muhammad mengabarkan tentang surga, Nabi Muhammad mengabarkan tentang neraka, tentang alam kubur, kita nggak boleh curiga, jangan-jangan bohong, nggak bisa. Karena setiap apa yang diucapkan oleh seorang nabi, seorang rasul itu pasti wahyu dari Allah. Ketika Nabi Muhammad berkata, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, atau menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, itu bukan dari pribadi Nabi Muhammad, bukan dari nafsu beliau, tapi itu melainkan adalah wahyu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu, bercerita sesuatu dari hawa nafsunya sendiri, melainkan apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyun yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Seorang nabi tidak boleh dicurigai, bener gak ya, ketika dia mengabarkan suatu hal yang gaib. Kam abroat, pirang-pirang marasakan, wasiban ing wong kang lara, bilam si kelawan diusap, apa rohatuhu efek-efeknya kanjeng Nabi. Wa atlaqat lan ngudari sapa kanjeng Nabi, ariban ing wong kang butuh min ribqatil lamami, saking tali kegilaan. Seringkali tangan Nabi Muhammad ini bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Ya, contohnya banyak ya. Nabi Muhammad itu yang paling terkenal, ada seorang sahabat dalam medan perang, matanya copot. Bukan hanya terluka loh, tapi matanya, bola matanya ini apa? Copot. Itu oleh Nabi diangkat, diambil matanya, dimasukkan lagi, sembuh gitu. Namanya Qatadah. Qatadah ketika perang, matanya copot sampai sini, copot ini matanya. Oleh Nabi Muhammad matanya diambil, dipegang, dimasukkan lagi, nggak pakai operasi, nggak pakai alat, nggak pakai bius, nggak pakai macam-macam, langsung dimasukkan matanya ke dalam tempatnya semula, sembuh seketika itu. Bahkan kata Qatadah, semenjak mataku yang copot ini dipegang langsung, dimasukkan langsung oleh tangan Nabi Muhammad, semenjak itu mataku ini sehat betul, seakan-akan saya tidak pernah merasakan sakit mata sebelumnya. Itu tangan Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan mungkin masih banyak cerita-cerita kisah-kisah yang lain ya. Wa atlaqat ariban min ribqatil lamami.
tangan Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang gila. Diceritakan dalam Hasyiah Bajuri itu ada orang perempuan membawa anaknya yang suka kesurupan atau suka gila, suka kesurupan itu. Itu kata oleh Nabi cukup diusap-usap sembuh seketika itu. Nah, itu termasuk mukjizat Nabi ya. Tangannya bisa menyembuhkan orang sakit, tangannya bisa membuat waras orang yang gila. Wahyat lan murip-muripi asanata ing taun asyahba akan kering da'watuhu apa doane Kanjeng Nabi. Hatta hakat sehingga ceritakan apa sanah hurratan ing mencorong fil a'suri ing dalam bermangsa aduhum kang lebat. Sebenarnya makna aslinya duhum itu hitam. Hitam itu yang dimaksud bukan hitam ya. Jadi kayak gunung aja gunung. Kita melihat gunung itu kelihatannya hitam. Kenapa hitam? Karena saking banyaknya pohon. Saking banyaknya pohon, banyak daun-daunnya sehingga nampaknya seperti hitam. Itu namanya ad-duhum. Jadi kota Mekah didoakan oleh Nabi Muhammad, turun hujan, jadi subur, tumbuh pohon-pohonan, dilihat dari kejauhan seakan-akan warnanya hitam, padahal hijau daun itu ya. Bi'aridin kelawan awan kang teka jada kang loman apa arid au khilta sehingga nyono sapa sira albitoha ing tanah kang luas biha ing iku ing dalam bitoh sibun utai banyu kang mili minal yam saking laut au sailun atau banjir minal ari saking bendungan. Nah, ini ada kisahnya ya. Jadi doanya Nabi Muhammad ini bisa menghidupkan tahun-tahun yang kering. Tahun-tahun yang kering tidak ada hujan didoai oleh Nabi Muhammad sehingga jadi subur, jadi turun hujan, tanaman subur, pohon-pohon pada keluar daun-daunnya, dilihat tampaknya seperti hitam, saking lebatnya daun. Ketika Nabi Muhammad diminta untuk mendoakan tahun yang paceklik yang tidak ada air, langsung ketika Nabi Muhammad doa langsung turun awan mendung, langsung turun hujan. Sehingga saking derasnya hujan sampai-sampai tanah yang sangat luas itu nampak seperti lautan, banjir gitu ya. Ini kan ada kisahnya itu diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, di tengah-tengah khutbah kemudian datang seorang Arabi motong khutbahnya Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, tanah-tanah pada tandus, tanaman-tanaman pada mati, hewan-hewan ternak gak ada rumput yang bisa dimakan, doakan supaya hujan. Nabi Muhammad langsung doa, tangannya diangkat sampai ketiaknya ini kelihatan. Belum selesai Nabi Muhammad doa, langsung turun awan mendung, langsung turun hujan. Seminggu gak berhenti. Jumat depannya orang Arabi datang lagi, ya Rasulullah, hujannya gak berhenti-berhenti sampai banjir. Kemarin minta hujan, didoakan hujan, malah hujannya gak berhenti-berhenti sehingga hujannya tidak lagi membawa kemanfaatan tapi merusak karena hujan terus. Karena kan jadi doa Allahumma hawalaina wala alaina, langsung berhenti hujannya. Nah, itu doa Nabi Muhammad ketika diminta untuk mendoakan tanah yang kering, masa-masa yang paceklik, kekeringan, tidak ada hujan. Begitu Nabi Muhammad berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hal ini sudah terjadi semenjak Nabi Muhammad kecil. Jadi ketika waktu kecil itu paman-paman beliau, kakek beliau itu kalau pengen tawasul minta hujan itu membawa Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu sudah pernah diceritakan bahwasanya Abu Thalib itu kalau pengen tawasul berdoa minta hujan itu ngajak Nabi Muhammad. Jadi beliau itu pergi ke depan Ka'bah, Nabi Muhammad yang masih kecil diajak. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah sering dipakai untuk bertawasul untuk menurunkan hujan. Salah satunya yang dilakukan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ketika paceklik tidak ada air, beliau berdoa sambil membawa Nabi Muhammad SAW supaya diturunkan hujan. Makanya ada doa Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaid wa yustasqal ghamam. Dengan sebab Nabi Muhammad mendung ini bisa datang, bisa turun hujan sehingga tanah yang tadinya kering paceklik bisa menjadi subur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta